Selamat sore Pak Ahmad Fahri. Iya, sore Pak. Pak Ahmad Fahri ini adik dari almarhum Imam Komari Sidik ya. Kejadian diduga pembunuhan yang terjadi tanggal 18 atau 19 Juni 2025 di Emplasmen Di unit 6000 Bujang ya. Nah, sekarang kami dari Sinar Pos Media Nasional Jakarta ingin mempertanyakan kepada Ahmad Fahri mewakili Bapak Ponaria 64 tahun dan Ibu Suminah 54 tahun. Setelah kepergian abangmu itu ke tempat yang terakhir, bagaimana sekarang situasi dan keadaan Pak Ponari dengan Ibu Suminah? Bisa jelaskan? Kalau sekarang ya masih sedih, dalam keadaan sedih, keluarga Masih dalam suasana duka ya. sangat duka. Nah, kemudian apa yang Ahmad Fahri lakukan untuk kepentingan anak yang ditinggal oleh almarhum? Kepentingannya ya supaya anak bisa sekolah lagi. Sekarang sedang mendaftarkan anak itu untuk masuk sekolah. Di mana itu? SMP SMP di? di SKB. Terus bagaimana nanti untuk anggaran biaya mereka ini? Apa harapannya nih si Ahmad supaya anak yang ditinggal almarhum ini dapat melanjutkan sekolah? Mungkin mengharapkan ada sponsor atau mengharapkan ada perhatian pemerintah, sebab anak ini sekarang kan sudah nggak ada bapak, sudah nggak ada ibu. Bagaimana menurut Ahmad? Apakah sedang mencari siapa yang bisa membantu supaya sekolahnya bisa berlanjut? Coba jelaskan. Kalau masalah itu ya saya selaku Mewakili. ya masih berupaya mencari biaya untuk sekolah dia. Oh, artinya Anda sebagai mewakili almarhum dari imam tadi, berarti Anda yang bertanggung jawab penuh dengan anak-anak ini untuk mencari apapun yang menjadi kebutuhan sekolah anak itu ya. Tetapi kamu kan tetap berupaya bagaimana caranya supaya ada orang yang membantu, begitu kira-kira. Supaya nanti anak ini bisa berlanjut sekolah dan biaya dibantu oleh pemerintah. Seperti itu ya. Oh ya. Terus bagaimana kelanjutan dengan proses yang sudah disampaikan di kantor polisi Rimbo Bujang sekarang? Sudah sejauh mana prosesnya? Dan Anda sudah dipanggil berapa kali untuk memberikan keterangan atas kejadian abang Anda yang telah meninggal? Sudah dipanggil sekali. Baru panggil sekali. Dalam panggilan tersebut apa saja yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian tentang kejadian itu? Ya, tentang kejadian dari saya datang ke ini Puskesmas sampai abang saya sudah meninggal dunia. Kalau Anda percaya tidak dari kejadian tersebut pelakunya hanya satu orang? Kalau saya pribadi jujur saya nggak percaya Pak. Saya masih belum percaya kalau memang satu orang yang melakukan. Tidak percaya satu orang ya. Alasannya apa itu? Karena diduga korban ini sangat parah. Parah. Luka-luka yang terdapat dalam tubuhnya di mana saja? Di bagian kepala, Mata, mulut, terus dada ya. Kepala ini robek-robek. Robek ya. Kuping. Keluarkan darah. Apakah kamu percaya kalau bekas robek di kepala, di kuping itu bekas pukulan? Atau ada alat-alat yang dibuat untuk memukulnya? Kalau saya pribadi pasti ada alat untuk memukulnya. Menggunakan alat ya. Artinya bukan hanya pukulan tangan, tapi ada benda-benda yang dilampiaskan memukul kepala abang kamu itu. Oh gitu ya. Terus sampai detik ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak diduga pelaku itu apa? Apa yang sudah mereka lakukan untuk mediasi, berhubungan, atau mendekati pihak keluarga korban? Apa yang sudah mereka lakukan? Ya, mereka terus mencoba mediasi ke rumah, mengajak damai dengan menawarkan sejumlah uang. Oh, mereka datang ke rumah damai menawarkan uang. Berapa uang yang ditawarkan? 70 juta. 70 juta. Yang menawarkan siapa itu? Dari pihak Arianja. Pihak Harianja ya. Apa kata mereka di saat menawarkan uang 70 juta itu? Mereka mengirim surat.
Oh, melalui surat, Iya. bukan datang ke rumah. Bukan, bukan. Oh, surat yang dikirimkan untuk minta damai, Iya. bukan orang itu yang datang ya. Bukan. Oh, begitu. Oke, ada sekali lagi Pak Ahmad yang ingin kita sampaikan. Sekarang proses ini kan sedang berjalan, proses hukum ya. Iya. Nah, sudah dilaksanakan pemeriksaan. Meskipun Anda tadi berkata tidak percaya kalau pelakunya hanya satu orang, tapi menurut Anda lebih dari satu orang ya. Lebih, Pak. Berapa orang kira-kira itu menurut ramalan Anda? Kalau menurut saya ya, Pak, Ya, 4 kalau nggak 5 orang. 4 atau 5 orang. Lebih dari 3 lah, Pak. Ya, tetapi yang ditahan cuma satu orang ya. Iya, yang sementara. Ini yang ditahan ini sekarang siapa aja? Keluarga dari mana ini? Keluarga dari yang punya kebun, dari anaknya Rianja. Harianja. Anaknya. Oh, anak Harianja. Itu yang ditahan sekarang. Selebihnya? Selebihnya ya belum ada, Pak. Anda tadi kan mengatakan diduga ada 3 sampai 5 orang ya. Tapi yang ditahan cuma satu orang. Apa harapan Anda tentang permasalahan ini supaya terungkap semua hal-hal yang masih terselubung? Karena kita ini sekarang sedang berada dalam proses penyidikan maupun penyelidikan dan selanjutnya. Kan ini kan sudah proses hukum ini. Iya. Apa harapan Anda dengan kejadian ini dan bagaimana menurut hati nurani Anda tentang persoalan ini? Apa yang Anda inginkan atas peristiwa ini? Harapan saya supaya semua diduga pelaku dari grup Arianja dapat diproses oleh pihak penegak hukum sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, Pak. Oh, harapan Anda Ya. biarlah proses hukum yang berlaku dan berjalan. Sesuai undang. Yang mana di dalam penyelidikannya menyatakan bahwa Imam Siddiq, korban yang meninggal dunia tersebut, itu dilakukan oleh satu orang secara eksplisit melalui surat pemanggilan kepada adik korban yang telah meninggal dunia. Kita dapat melihat pasal yang diterapkan oleh penyidik itu pasal 353 ayat 3 tanpa diletakkan ataupun dituliskan 55 dan atau 56. Nah, ini yang jadi kita tanda tanya. Sementara tersangka atau yang sekarang sudah ditahan di Polsek Rimau Bujang ya, di rutan, di rumah tahanan, tidak pernah ada mengalami tanda-tanda luka cakar, gitu. Tidak ada luka-luka perlawanan. Sementara kalau kita lihat yang mengantar korban saat kritis di Rimbo Bujang, itu ada 7 orang. 2 diantaranya oknum polisi. Yang ini yang harus kita periksa lebih dalam dan memohon sangat kepada Bapak Kapolda Jambi, terutama kepada Bapak Propam Presisi, agar ini diperiksa dulu terpisah begitu. Apabila ada temuan, dipatsuskan dulu 2 anggota Polri ini. Kemudian barulah kita periksa satu persatu ini. Ini saya lihat penyidik Rimbo Bujang, saya percaya cuman seperti kurang profesional menangani perkara kuo. Sehingga perkara ini hanya cuma satu pelakunya. Kemudian kita ada juga melihat suatu penyelidikan yang kami lakukan. Tersangka yang berinisial H ini, HH bisa kita katakan, ya, tidak ada memiliki bela diri. Tapi korban meninggal dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu. Terima kasih. Informasinya Pak, ini izin, informasinya meninggalnya almarhum Imam Khomeini Siddiq ini ceritanya dikeroyok atau dikerumuni massa. Benar tidak Pak ini? Yang jelas sudah kita selidiki, memang benar ada statement dari tersangka Hendra, ya, atau inisial H ya, bisa kita katakan, praduga tak bersalah. Sesampainya di Polsek Rimbo Bujang, sekitar pukul 4, ya, pukul 4 di Polsek Rimbo Bujang, melaporkan bahwa kami menemukan seorang manusia yang diduga mencuri sudah kritis.
yang mana dilakukan oleh masyarakat setempat atau massa setempat. Lantas dari pengaduan tersebut, berangkatlah penyidik Polsek Rimbo Bujang ke TKP dan menanyakan kepada warga. Ternyata warga tersinggung dan kemudian mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa, kepala dusun, juga ketua RT, 34 warga sekitar, bahwa kami tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap korban. Ada surat, Itu adalah fitnah. ada surat pernyataannya itu, Pak? Ada di berkas perkara, ada yang kita tangani di kantor kita, ada di kantor desa juga ada arsipnya, lengkap. Kemudian menurut Bapak pengacara sebagai mewakili warga dari korban, langkah yang akan dilanjutkan untuk proses hukum bagaimana, Pak? Kita Kalau melakukan bisa perlawanan hukum. Kita melakukan perlawanan hukum karena kita merasa tidak adil. Kita dari pihak yang sudah meninggal dunia diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak fair. Negara ini negara hukum. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Kita sudah melaporkan dugaan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dengan keterangan palsu atau bohong. Dengan terlapor adalah HH, SH, dan kemudian H itu sendiri di Kepolisian Daerah Jambi. kemudian apa tanggapan Bapak untuk penertiban hukum ke depannya untuk Republik ini, utamanya untuk daerah Provinsi Jambi, Kabupaten Muara Bungo? Saya lihat cuma hanya satu ya, penegakan hukum harus dilakukan transparan, profesional. Itu saja. Oh gitu, Pak ya. Siap. Itu harapan kita ya. Itu harapan kita dan kita selalu berkoordinasi dengan bagian Wasidik, pengawas penyidik Polda Jambi. Kemudian informasinya almarhum ini meninggalkan 2 orang anak tanpa ibu. Terus bagaimana tanggapan dari pihak si korban menurut Pak pengacara ini? Tanggapan dari pihak korban sementara ini mereka sedang berduka cita. Yang pertama, yang kedua, mereka tidak percaya bahwa pelaku pembunuh anaknya adalah satu. Itu tidak mungkin. Dan yang paling terpenting, ketika jam 8 tanggal 18, sebelum korban berangkat, anak yang pertama mengatakan kepada bapaknya, "Ayah kemana pergi?" Dan dijawab oleh ayahnya, "Bapak mau cari kerja dulu supaya untuk ada uang kamu nak masuk SMP nak." Itulah percakapan mereka terakhir kali. Pembicaraan terakhir si bapak pergi mencari uang untuk biaya masuk sekolah di SMP. Ya. Begitu, Pak ya. Ya. Kemudian ada lagi informasi ceritanya bahwa pihak keluarga yang telah diduga melakukan pembunuhan ini mendatangi korban untuk minta berdamai. Apakah dengan adanya perdamaian ini lalu hukum akan diabaikan? Bagaimana, Pak? Kalau itu kami kembalikan kepada proses penyidik yang mana ditangani oleh penyidik tangguh dari Polsek Rimbo Bujang, ya. Akan tetapi kalau dari pihak korban tidak lagi melihat suatu angka di atas kematian yang begitu sadisme ini, tidak ada. Begitu. Oh begitu, Pak ya. Oke.